المسيح أطهر المسيح أطهر لا إله إلا هو. Oke, ya sekarang anak muda yang tadi itu sebenarnya dari mana? Dia dari Katolik atau dia dari kekristenan lain? Kalau Anda bertanya mengenai syahadat, maka itulah syahadat tadi. Baik dari gereja Katolik maupun dari denominasi lain. Saya kurang tahu itu dari mana tadi. Jadi ketika Anda mengaitkan ayat tadi mengatakan itu syahadat, disitulah kekeliruan yang sangat-sangat keliru, ya. Ya, kita akan bahas Bapak Ibu. Kita akan bahas. Sebentar saya akan bukakan kepada Bapak Ibu mengenai ayat yang dia sebutkan. Mari kita baca secara utuh, ya. Selalu saya beritahukan kepada Bapak Ibu, ya, mengapa seringkali terjadi kesalahan atau salah tafsir Bapak Ibu? Karena seringkali, ya, kitab suci ini ditafsirkan dengan serampangan, ya, dengan serampangan atau hanya dicomot-comot, dicopot-copot. Seperti yang kita bahas kemarin malam. Mari kita lihat ayat yang dimaksudkan sebelum kita menampilkan yang lucu-lucu yang lainnya. Tadi itu saya pandang sebagai lucu-lucuan Bapak Ibu, ya. Apalagi yang kedua. Saya nggak tahu, kalau yang pertama tadi benar-benar dari syahadat gereja Katolik, ya. Tapi yang kedua itu saya kurang tahu dari mana. Cuman lagi viral di TikTok. Oke. Sekarang kita lihat Bapak Ibu, ya. Kalau Bapak Ibu saudara-saudariku, ya, membaca, ya, membaca kitab suci secara langsung, maksud saya, ini kan kita ambil dari media sosial, ya. Kalau Bapak Ibu membaca, ya, judul di atas ini sebenarnya judulnya adalah Yesus berdoa untuk para murid, ya. Yesus berdoa untuk para murid. Silakan Bapak Ibu cek dulu. Mungkin tadi anak muda tadi tidak cek, ya. Itu adalah apa namanya? Doa Yesus untuk para murid. Doa dalam arti apa? Kenapa kok dia berdoa? Yesus berdoa dalam wujud insaninya. Oke. Sekarang kita baca perlahan-lahan, dan bahkan nanti di sini kita menemukan bahwa Yesus sudah ada sebelum dunia ada, di ayat yang sama, di perikop yang sama Bapak Ibu. Ya, di perikop yang sama. Ya, kalau anak muda tadi benar-benar Katolik, benar-benar Kristen Protestan atau dari aliran manapun, kalau dia baca utuh, dia akan menemukan siapa Yesus di dalam perikop yang sama. Mari kita lihat. Kita baca Yohanes 17 ayat 1. Demikianlah kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Oke, kita lanjut di bagian kedua. Bapak Ibu, saya mohon informasi suara saya, ya, kedengaran atau tidak, karena di sini mati lampu, mudah-mudahan laptop ini bertahan ini, ya. Ini penuh sih laptopnya, baterainya, ya. Mudah-mudahan bertahan. Maka dari itu kalau ada Bapak Ibu yang mau masuk dulu, siapa tahu nanti ada kendala. Oke, kita lanjut. Ayat kedua. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Kalau orang muda itu tadi yang ngomong di video itu, ya, dia mendalami kata-kata ini Bapak Ibu, ya. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup.
Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah Engkau berikan kepadanya. Lalu dia mengutip ini Bapak Ibu yang dia katakan tadi sebagai syahadat. Ini kan doa. Doa Yesus untuk para murid, bukan syahadat. Kata-katanya apa? Ini terkait dengan ayat 2, ya, ayat 2. Inilah hidup yang kekal itu. Tadi kan ada di sini, hidup yang kekal. Memberikan, Yesus memberikan hidup yang kekal. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Di mana syahadatnya Bapak Ibu? Di mana letak syahadatnya di situ? Tidak ada. Ucapan Yesus di situ adalah dalam konteks insani. Firman, ya dia adalah firman yang menjadi manusia. Ya, firman yang menjadi manusia. Dia berdoa di sini dalam konteks insaninya. Maka dia menyebutkan itu. Itulah yang dia sampaikan dalam konteks insaninya tentang Allah. Tapi bukan berarti ini adalah syahadat. Atau bukan berarti hakikat keilahiannya sebagai firman Allah itu harus dilupakan. Sebab di dalam kitab suci kita, Yesus itu dinyatakan, ya, selalu diceritakan memiliki dua kodrat. Jadi, kalau dia mengatakan ini adalah syahadat, ini lucu Bapak Ibu. Kalau ini syahadat, dia sadar nih, ya. Kenapa dia harus sadar? Ini loh Bapak Ibu. Yesus memberikan hidup yang kekal. Dia menjadi manusia. Itu yang tidak sama insaninya. Oke? Jadi ini bukan syahadat, ini doa. Ya. Oke? Yesus itu bukan manusia biasa. Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia, tidak ada yang menyembah manusia. Ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu kita lanjutkan ayat 4. Aku telah mempermuliakan engkau di dunia dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Nah, seharusnya dia tahu di ayat 5 ini bisa dikatakan keterkaitan dari atas sampai bawah. Ya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Yang ngomong tadi, elu tersesat itu karena elu hanya memakai satu ayat. Ini padahal ayatnya itu terangkai satu perikop. Sekarang saya tanya, yang sudah ada sebelum sesuatu ada apa Bapak Ibu? Siapa? Sebelum dunia ada. Tuhan. Ya. Oke? Yesus meminta dipermuliakan kembali sebagai firman Allah yang hidup. Firman Allah yang satu hakikat dengan Bapa. Kalau dia baca tidak terlepas, maka dia akan paham betul-betul apa yang dia baca. Ya. Saya ulangi lagi ayat 5 ini. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Oke. Kemudian ayat selanjutnya. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka,
dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Nah, ini aku berdoa. Bukan aku bersyahadat. Ya, aku berdoa bukan aku bersyahadat. Oke? Berdoa dalam konteks apa Yesus ini? Dalam konteks insaninya, kemanusiaannya, kodrat kemanusiaannya. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Coba Anda bayangkan kalau Yesus ini hanya sebagai nabi biasa, seperti nabi-nabi yang lain. Kok bisa dia mengatakan milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku? Dia apanya Allah? Saya katakan tadi di ayat 5 dia mengatakan dia sudah ada sebelum dunia ada. Dia apa? Firman Allah yang sehakikat dengan Allah. Disitulah letak keilahian Yesus itu. Dan dalam konteks ini, dalam konteks insaninya, dia mendoakan para muridnya. Nggak ada syahadat di situ. Yang ada ngaco aja itu, nyari-nyari pendukung aja. Oke. Saya juga heran mereka ini Bapak Ibu. Apa nggak percaya diri dengan kitab sucinya mereka sendiri ya? Yohanes 17 ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita.